Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Makhluk hidup harus saling berhubungan satu sama lain. Makhluk hidup juga berhubungan erat dengan benda tak hidup. Bentuk hubungannya bermacam-macam, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bertahan hidup dan mencapai keseimbangan. Makhluk hidup akan mampu bertahan hidup jika keseimbangan lingkungan hidupnya terjaga. Habitat. Habitat adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Makhluk hidup mendapatkan segala hal yang dibutuhkannya dari habitat. Makanan, air, tempat berteduh, dan pasangan untuk berkembang biak didapatkan dari habitat. Contoh, habitat orang hutan adalah di pepohonan hutan, dan habitat babi hutan adalah di semak-semak hutan. Populasi. Populasi adalah kumpulan beberapa makhluk hidup dari jenis yang sama yang menempati suatu tempat tertentu. Anggota-anggota populasi saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, populasi lutung terdiri dari beberapa ekor lutung jantan dan betina yang telah dewasa beserta beberapa ekor anak lutung. Mereka tinggal bersama-sama di daerah hutan wisata Pangandaran, Jawa Barat. Komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi makhluk hidup yang berbeda-beda yang tinggal bersama-sama di daerah tertentu. Kelompok-kelompok tersebut tinggal saling berdekatan sehingga dapat saling berhubungan. Contoh, kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di hutan dinamakan komunitas hutan. Komunitas hutan terdiri dari populasi orang hutan, babi hutan, harimau, burung, pepohonan besar, semak-semak, serangga, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara seluruh makhluk hidup dengan benda tak hidup di suatu daerah tertentu. Anggota ekosistem adalah makhluk hidup dan benda tak hidup. Benda tak hidup yang menjadi anggota ekosistem diantaranya adalah suhu, cahaya matahari, udara, air, tanah, dan zat hara. Contoh, pepohonan membutuhkan cahaya matahari, udara, air, dan tanah untuk kehidupannya. Ekosistem terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah ada di bumi secara alami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan adalah hutan, padang rumput, sungai, laut, padang pasir, dan kutub. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Contohnya, sawah, ladang, kebun, kolam, akuarium, dan danau buatan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang simbiosis. Yang akan kita pelajari adalah simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan yang erat antara dua jenis makhluk hidup atau lebih. Kedua jenis makhluk hidup tersebut hidup bersama-sama dalam waktu yang lama. Simbiosis terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, dua belah pihak itu semuanya mendapat keuntungan. Contohnya, kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu mendapatkan untung bisa menghisap madu dari tanaman itu. Sedangkan tanaman itu, bunganya itu punya keuntungan dengan dibantu oleh kupu-kupu untuk mengalami atau melakukan penyerbukan. Selanjutnya adalah simbiosis antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak itu memakan kutu yang ada di
tubuh kerbau. Jadi burung jalak mendapatkan keuntungan mendapatkan makanan, sedangkan kerbaunya bisa terhindar dari kutunya. Terus ada juga simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Terus juga simbiosis antara bakteri E. coli yang hidup dalam usus manusia. Nah, keempat itu adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sementara pihak yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Hubungan ini jarang terjadi di alam. Contohnya adalah anemon laut dan ikan badut. Ikan laut berlindung di anemon laut, sedangkan anemon laut tidak mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kerugian dari apa yang dilakukan oleh ikan badut tersebut. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana salah satu pihak mengambil keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Contoh, kutu dengan binatang yang dihinggapi, bunga rafflesia dengan tumbuhan inangnya, tanaman benalu dan tali putri dengan inangnya, cacing pita yang hidup di usus hewan ternak, dan juga nyamuk dengan manusia. Nah, ini adalah contoh dari simbiosis parasitisme. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung ke Bu Lutfa. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.